Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semuanya, memberikan kita kenikmatan begitu banyak, sehingga pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tadi malam tentang pendidikan untuk anak-anak kita. Tadi malam kita sudah membahas tentang satu prinsip yang utama, yaitu dalam mendidik anak kita, yaitu al-hadi huwallah wal muhtadi man hadahullah. Bahwa yang berhak memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang dikatakan mendapatkan hidayah adalah ketika mereka memang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, kalau begitu gimana caranya kita menghantarkan anak-anak kita kepada hidayah? Kalau ternyata ketika kita bersikeras atau kita berjuang terus menerus sekuat tenaga untuk memberikan atau mengantarkan anak kita hidayah kepada mereka, itu tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sudah bahas tentang bagaimana anak Nabi Nuh alaihi salam sendiri tidak mendapatkan hidayah, walaupun ya Nabi Nuh alaihissalam sudah mengajaknya, sudah mendoakannya, sudah berdakwah dengan waktu yang sangat lama. Begitu pula kita tahu bagaimana ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan begitu pula pamannya Nabi Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan di atas millah Abdul Muttalib. Artinya tidak mendapatkan hidayatul Islam, ya, hidayah kepada keimanan. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka? Kalau seorang pendidik, seorang guru tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, ya, betul. Dan kita sebagai orang tua dan pendidik, tugas kita hanyalah mendidik generasi ini, melakukan yang terbaik, ya, menjalankan tugas-tugas. Dan itu adalah bagian dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka dalam pembahasan kali ini, yang pertama harus kita lakukan bagi seorang pendidik, bagi seorang guru, bagi seorang orang tua, dan yang ini adalah hal yang paling penting, adalah mendoakan mereka. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada anak didik kita, Allah berikan kepada anak-anak kita hidayah kepada mereka. Dan ini adalah cara yang bisa kita lakukan, ya, untuk agar anak-anak kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah milik Allah, maka kita meminta hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita semuanya. Maka di sini penulis melanjutkan satu bahasan, yaitu doa Allah Subhanahu wa taala bisalahid dzurriyyah, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk perbaikan keturunan dan juga generasi. Fa idza alimta hadza, maka jika engkau mengetahui hal ini, wa aiqanta bi annal muhtadi man hadahu Allah, dan engkau betul-betul yakin bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang memang Allah berikan petunjuk kepadanya.
wa annal mahfuz, dan bahwa orang yang dijaga oleh Allah, orang yang terjaga, man hafizahullah, adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika idzan an tatawajjaha bid-du'a'i sa'ilan, maka hendaknya bagimu untuk serius ya menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya kenapa kita dalam setiap salat, walaupun alhamdulillah kita berada di atas hidayah Islam, keimanan, ya, dalam salat kita terus berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa? Agar Allah tetapkan hidayah itu di dalam diri kita. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah cabut hidayah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita tidak memiliki peluang atau wewenang apapun tentang hidayah ini. Maka hendaknya kita menghadap kepada Allah untuk berdoa, meminta kepada Allah, memohon an yusliha laka fi dzurriyyatika, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki bagimu keturunanmu. Wa an yubaraka ya, yubaraka laka ya, wa an yubarika laka fihim, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi keturunanmu, wa yahfadhahum minal makruhi wassu, dan menjaga mereka dari segala apa yang dibenci dan juga keburukan-keburukan. Wa ya'simahum min syayatinil insi wal jin, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari gangguan syaitan-syaitan, baik itu syaitan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Wa hakadza kana ahlul fadl was salah yaf'alun, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan, yaitu para nabi, orang-orang saleh sebelum kita. Mereka melakukan ini kepada anak-anak mereka dan juga kepada generasi muslimin ini. Artinya, abah dan ummahat, apapun yang sedang kita usahakan untuk mendidik anak-anak kita, yang terpenting setelah kita sadar bahwa hidayah ini milik Allah, maka yang harus kita lakukan adalah memohon hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sandarkan semuanya kepada Allah, bahwa tidak akan ada yang mendapatkan petunjuk kecuali jika Allah memberikannya. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan dan juga generasi ini dari gangguan syaitan, baik dari syaitan manusia maupun dari kalangan jin. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang saleh. Ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah menggambarkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang saleh, ya, hamba-hamba Allah yang memiliki keutamaan. Mereka selalu berdoa. Allah ajarkan doa ini di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri dan juga keturunan bagi kami yang menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka abah dan ummahat, seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita, keturunan kita dijaga oleh Allah, agar generasi ini dijaga oleh Allah, maka berdoalah dengan doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu pula Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam yang berdoa kepada Allah. Allah abadikan di dalam surat Maryam ayat 5 sampai 6. Ketika beliau berdoa, fahabli min ladunka waliya, ya Allah, berikanlah aku ya keturunan dari sisimu, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya, yang dia akan mewarisi aku
dan mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Allah engkau ridhai. Lihat Nabi Zakaria alaihissalam berdoa memohon agar diberikan keturunan. Dalam ayat lain Allah sampaikan doa Nabi Zakaria ketika beliau berdoa kepada Allah, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh ya wahana al-'azmu minni, tulangku telah rapuh, telah lemah, dan rambutku telah beruban. Akan tetapi aku tidak pernah ya Allah untuk bosan meminta kepadamu. Ya. Dan lihat ya, ini adalah semangat Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Ya, ketika beliau berdoa kepada Allah, memohon keturunan yang menjadi pengganti beliau. Maka abad dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita, memohon kebaikan terhadap ya keturunan. Bagi yang belum memiliki keturunan, ya terus berdoa kepada Allah, jangan bosan-bosan. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam terus berdoa kepada Allah tentang hal ini. Di dalam surat Ali Imran, Allah juga menggambarkan ya satu doa, dan ini pun doa Nabi Zakaria ya, di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Ya, lihat permohonan orang saleh, para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keturunan mereka. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Dan juga doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam ya, ketika mereka berdoa bersama, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah untuk kami ya, jadikanlah kami seorang muslim yang istiqamah, yang taat. Seorang muslim ya, orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Dan juga jadikanlah keturunan kami pun orang-orang yang berserah diri kepadamu. Satu umat yang berserah diri, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mendoakan untuk diri pribadi, tetapi juga mendoakan untuk siapa? Untuk keturunan-keturunan mereka. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut oleh para ulama sebagai Abul Anbiya ya, sebagai bapaknya para nabi. Dan juga Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, silsilahnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku dari keturunanku orang-orang yang saleh. Ya. Mohon keturunan yang saleh. Ya, dan ini lihat bagaimana Nabi Ibrahim mohon itu kepada Allah. Ini dalam surat As-Saffat ayat 100. Hendaknya kita sebagai orang tua, sebagai pendidik menghafal doa-doa ini. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kesempatan lain berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikanlah aku ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Begitu pula keturunanku, jadikanlah mereka mendirikan salat juga. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Lihat
Nabi Ibrahim ketika berdoa untuk dirinya tidak lupa untuk mendoakan keturunannya. Masya Allah. Dalam ayat yang lain, ya, tadi surat Ibrahim ayat 40, sekarang surat Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim pun pernah berdoa, dan ini diabadikan oleh Allah, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga keturunanku dari menyembah asnam berhala. Nabi Ibrahim memohonkan perlindungan dari Allah bagi dirinya dan juga keturunannya, ya, dari perkara kesyirikan. Dan ini kita seorang orang tua, seorang pendidik harus mendoakan anak-anak kita, ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami, keturunan kami dari menyembah berhala, dari kesyirikan. Dan begitu pula diantaranya adalah doa yang disunahkan harus sering dibaca ketika seseorang mencapai usia 40 tahun. Ini bagi abah dan ummahat yang sampai usia 40 tahun hendaknya banyak membaca doa ini. Dan kata para ulama, ya, ini adalah para ulama tafsir mengatakan ini adalah doanya, di antara doanya hamba Allah yang saleh, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lihat, ini doa yang Masya Allah sangat baik sekali kita baca. Ya, Allah ajarkan ini dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan juga nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa terus beramal saleh yang Engkau ridhai, ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan aku memohon kepadamu, ya Allah, perbaikilah untukku keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sungguh aku berserah diri kepadamu, ya Allah. Ini doa dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, ya. Silahkan hafalkan abah dan ummahat semuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Terus berdoa, doakan, ya, bahwa kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, agar kita bisa selalu beramal saleh yang Allah ridhai, dan semoga Allah juga menjaga keturunan kita dan kita terus bertobat kepada Allah dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'akthir ya ibadallah min talabi dzurriyyah as-salihah. Maka wahai hamba Allah, perbanyaklah meminta keturunan yang saleh. Dan di antara doa, ya, meminta keturunan yang saleh itu, ini juga ada doa Nabi SAW kepada anak-anaknya atau kepada cucu-cucunya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u li abnaihi wa li abnail muslimin. Nabi seringkali mendoakan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan juga anak-anak kaum muslimin. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Hasan bin Ali, cucu beliau radhiyallahu taala anhuma, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia, ya Allah. Ini yang sudah kita bahas tadi malam, bahwa ini doa kadang-kadang kita mungkin abah dan umat semuanya melihat anak, ya, atau melihat bagi para guru melihat seorang santri, ya, dengan kesalihannya lucu, ya, menggemaskan. Lalu kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa doakan mereka. Doa ini doa pendek, dihafalkan. Allahumma, ya Allah,
inni sesungguhnya aku uhibbuhu mencintainya. Fa ahibbahu, maka ya Allah cintailah dia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencintai anak-anak kita, agar Allah mencintai generasi ini. Anak siapapun yang Masya Allah kadang-kadang dengan fitrahnya kita terenyuh hati kita. Ya, kita melihat seorang anak, kita mencintainya, ya, kita merasa sayang kepadanya, maka jangan lupa mohon kepada Allah, ya, untuk apa? Untuk memberikan kepadanya suatu hidayah. Ya. Jangan lupa mohon kepada Allah hidayah untuk anak-anak kita. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari hadis Usamah bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ya'khudhuhu wal Hasan, ya. Pernah suatu ketika Usamah bin Zaid, ya, dibawa oleh Nabi SAW, digendong, dan juga Hasan, ya. Lalu Nabi mendoakan mereka berdua, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintailah mereka berdua ya Allah. Maka abad dan mahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sunnah, ya, agar kita selalu mendoakan anak-anak kita. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Dikeluarkan dari Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan dengan sanad yang hasan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, suatu kali pernah di Madinah, lalu beliau bertemu dengan Usamah, ya, dengan Usamah bin Zaid. Lalu beliau mendekati Usamah bin Zaid dan beliau mengangkat tangannya di hadapan Usamah bin Zaid, ya, mengangkat tangannya ke langit. Kemudian setelah itu tangannya itu, ya, diusapkan kepada kepala Usamah dan juga kepada pundak-pundak Usamah. Ya, artinya setelah berdoa diusapkan kepada kepala anak-anak ini, dan di hadis ini yaitu Usamah bin Zaid, ya, dan Usamah mengatakan, a'rifu annahu yad'udi. Saya tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Usamah bin Zaid, mendoakanku, kata Usamah bin Zaid. Maka inilah mudah-mudahan bermanfaat abad dan mahal semuanya dipraktekkan. Jangan lupa kita selalu mendoakan anak kita agar selalu Allah berikan kepada mereka hidayah, ya, dan juga Allah berikan kepada mereka petunjuk agar Allah jaga mereka semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.